Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar Idris dari Prodi Tekom C. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penginstalan sistem operasi Linux Mint. Sebelum melakukan instalasi Linux Mint, teman-teman bisa mendownload file ISO-nya tersebut di linuxmint.com. Setelah itu, teman-teman juga bisa menggunakan USB agar lebih praktis. Langsung saja kita masuk ke menginstal Linux Mint. Silakan restart komputer kamu, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar ini. Jika proses booting selesai, kamu akan diarahkan ke desktop Linux Mint. Di sini kamu juga bisa mencoba pengalaman menggunakan Linux Mint secara live sebelum diinstal ke dalam hard disk. Jika kamu ingin menginstalnya, silakan klik ikon install Linux Mint seperti yang saya tandai pada gambar ini. Pilih bahasa, saya sarankan untuk memilih English. Kemudian klik tombol continue untuk melanjutkan ke proses setup selanjutnya. Kemudian pilih layout keyboard sesuai keinginanmu. Jika komputer kamu terhubung ke jaringan internet, ketika melakukan instalasi, sebaiknya centang opsi install third party software. Agar ketika proses instalasi berlangsung, komputer kamu secara otomatis menginstal aplikasi-aplikasi pendukung. Berikutnya kita bisa memilih jenis instalasi. Namun sebaiknya kamu pilih saja something else agar bisa menentukan besaran partisi untuk root, home, dan swipe sesuai keinginanmu. Jika kamu memilih opsi something else, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik tombol new partition table untuk membuat tabel partisi baru. Dengan membuat partisi baru pada hard disk, maka semua data-data yang ada di dalamnya akan terhapus. Jadi pastikan sudah tidak ada data-data penting apapun di dalam hard disk. Lalu klik tombol continue. Kemudian akan muncul partisi hard disk baru, yaitu free space. Yang pertama, kita akan buat partisi root terlebih dahulu. Caranya, klik free space, kemudian klik tombol plus untuk menambahkan partisi baru. Tentukan besaran atau alokasi hard disk untuk partisi root. Sebagai contoh di sini saya kasih 8 GB. Kemudian atur. Yang pertama, tipe for the new partition menjadi primary. Kedua, location for the new partition menjadi beginning of this space. Yang ketiga, use as menjadi export journaling file system. Yang keempat, mount point menjadi partisi root. Jika sudah, klik tombol OK yang di bawah. Sekarang sudah muncul partisi baru, yaitu root dengan alokasi 8 GB. Kemudian kita buat lagi partisi untuk alokasi swipe, yaitu sebesar 2 GB. Caranya klik free space, terus klik tombol plus untuk menambahkan partisi baru. Kemudian tentukan size-nya. Size-nya ditentukan menjadi 2000 MB atau 2 GB. Yang kedua, type for the new partition menjadi logical. Yang ketiga, location for the new partition menjadi end of this space. Yang keempat, use as menjadi swipe area. Setelah itu, klik tombol OK untuk menyimpan partisi swipe yang baru saja dibuat. Sekarang kita mempunyai dua partisi baru, yaitu partisi root dan partisi swipe. Terakhir kita buat lagi satu partisi.
yaitu home. Alokasinya sendiri memakai seluruh sisa space hard disk yang ada. Untuk partisi home, kita memakai sisa spare hard disk yang ada. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai sisa space hard disk 11,5 GB dan akan saya pakai seluruhnya untuk partisi home. Kemudian tentukan. Yang pertama, type for the new partition menjadi primary. Kedua, location for the new partition menjadi beginning of the space. Yang keempat, use as menjadi X for journaling file system. Yang keempat, mount point menjadi home. Jika proses pembagian partisi untuk root, home, dan swap sudah selesai, sekarang kita bisa memulai proses instalasinya. Klik paling atas, kemudian klik tombol install now seperti di gambar ini. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Klik saja continue. Untuk melakukan format partisi yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih lokasi. Berikutnya, tentukan username, hostname, dan juga password yang akan digunakan untuk login ke Desktop Linux Mint. Untuk keamanan, centang juga opsi Require My Password to login. Agar tidak sembarangan orang dapat mengakses komputer kamu. Kemudian tunggu proses instalasi sampai selesai. Proses instalasi ini lumayan memakan waktu yang lama. Jika proses instalasi sudah selesai, silakan reboot komputer kamu dengan mengklik tombol Restart Now. Berikut tampilan login screen ketika kamu booting ke Desktop Linux Mint. Kamu bisa login dengan username dan password yang sebelumnya sudah di-setup. Setelah itu akan muncul jendela sambutan Welcome to Linux Mint seperti gambar ini. Kegunaan sistem operasi Linux Mint. Yang pertama, untuk menyediakan sebuah sistem operasi desktop yang dapat digunakan pengguna rumahan dan atau perusahaan secara cuma-cuma dengan seefisien, semudah, dan seelegan mungkin. Yang kedua, satu dari ambisi proyek Linux Mint adalah untuk menjadikannya sistem operasi terbaik yang ada, dengan membuatnya mudah bagi orang untuk mampu menggunakan teknologi maju, bukan dengan menyederhanakannya, dan dengan demikian mengurangi kemampuannya, bukan pula dengan meniru pendekatan yang diambil para pengembang lain. Yang ketiga, untuk mengembangkan gagasan kami sendiri mengenai desktop yang ideal, kami pikir hal tersebut merupakan cara terbaik untuk menghadirkan teknologi Linux terkini, membuatnya mudah bagi setiap orang untuk menggunakan fitur-fitur tingkat lanjutnya. Yap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sistem operasi Linux Mint. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.